kesempatan kali ini kita mengambil tema reshuffle menteri. Nah, kita akan minta tanggapan dengan beliau Bapak Sukamta selaku anggota DPR RI dari Komisi 1. Namun untuk membahasnya, alangkah baiknya kita saksikan dulu data yang dihimpun oleh Rumah Pers Jogja. Di Rumah Pers Jogja, langsung saja kita tanyakan langsung kepada Pak Sukamta. Apa kabar Pak Sukamta? Baik, sehat Mas Tung. Ini Presiden Jokowi baru saja melakukan perombakan 6 pos menteri. Saya minta tanggapan Pak Sukamta. Bagaimana tanggapan Bapak ini? Kira-kira tepat nggak itu? Ya, paling tidak reshuffle ini akan memberikan pesan dari Pak Presiden, pemerintah kepada masyarakat, apakah itu masyarakat lokal, masyarakat nasional maupun dunia internasional, saya kira. Jadi soal misalnya Menteri Sosial, saya kira itu sudah selayaknya memang diganti karena sekarang sudah mengundurkan diri setelah tertangkap KPK. Sudah mengundurkan diri. Jadi, dan sosok Bu Risma ini sosok yang dikenal punya kemauan kerja baik. Mudah-mudahan menjadi mensos yang objektif, yang tidak memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu ya. Karena Kementerian Sosial ini kan ngurusi masyarakat, banyak masyarakat miskin, dananya besar ya, dana bansosnya tahun ini itu ditingkatkan lebih kurang 50 triliun, itu gede banget. Nah, kita berharap mudah-mudahan Bu Risma bisa menjalankan amanah ngopeni wong cilik, ngopeni wong masyarakat, ngopeni orang susah ya di Kementerian Sosial ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang lain? Nah, Menteri Kesehatan ini memang kita sedang menghadapi pandemi COVID. Nah, saya berharap mudah-mudahan COVID segera bisa diatasi. Dan saya betul-betul berharap supaya pemerintah tidak hanya mengandalkan vaksin. Ya. Sebab kita tidak tahu apakah Menteri Kesehatan ini diganti ini untuk memuluskan vaksin saja atau punya target besar ya. Harapan kita pemerintah itu bisa mengatasi soal pandemi satu, yang kedua soal sistem BPJS. Nah, mudah-mudahan ini bisa diemban oleh tanpa mengandalkan vaksin. Maksudnya selain itu apa? Begini, vaksin ini kan masih kontroversi ya. Badan POM belum menyatakan lolos edar karena uji coba tahap ketiga ini belum selesai. Nah, ya kalau nanti uji klinis tahap ketiga ini bagus, kalau ternyata nggak bagus bagaimana? Ya itu kan pertanggungjawaban Badan POM sebagai badan di bawah pemerintahan kita ini yang bertugas untuk memberikan keputusan layak atau tidak layak edar. Ya. Yang kedua, MUI juga belum menyatakan ini halal atau ada unsur haram. Ya. Nah, kalau ternyata ada haramnya, bagaimana? Nah, itu yang prinsip ya. Nah, sedangkan kita tahu hari ini sudah datang itu vaksinnya ke Indonesia jutaan gitu loh. Padahal proses belum selesai, ini kan aneh nih sebetulnya. Ada apa sebetulnya? Jadi kalau dipaksakan begitu Pak, maksudnya? Ya jelas.
Loh, kalau ternyata Badan POM menyatakan tidak layak edar, MUI mengatakan ada unsur haramnya, ini vaksin mau dikemanakan? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ini akan menjadi kerugian negara? Atau ini akan ditanggung oleh pejabat yang melakukan impor? Kan gitu. Nah, Menteri Kesehatan ini, apa tugasnya dalam konteks ini? Itu soal harusnya beres dulu gitu ya Pak? Ya, saya kira dari MUI semua harus beres dulu gitu ada ya? abjadiahnya lah. Orang TNI, Polri, BIN, dan UNER itu buat penelitian obat COVID. Sudah dibuktikan efektivitasnya untuk mengatasi COVID. Tapi oleh Badan POM itu masih ditolak karena belum ketahuan efek sampingnya. Nah, diuji klinis tahap ketiga di beberapa negara yang disuntik vaksin yang sama dengan yang kita impor itu beberapa orang mengalami kelainan saraf di mukanya, jadi perot-perot mulutnya gitu. Loh, kalau itu terjadi, mestinya Badan POM akan konsisten. Dulu tidak mengizinkan obat yang diproduksi anak dalam negeri dengan alasan efek sampingnya belum diketahui. Nah ini sekarang efek sampingnya juga belum diketahui, gitu loh. Jadi ini harus konsisten. Itu satu hal. Satu hal yang lain, ternyata 1-2 hari ini kita dikejutkan oleh langkah-langkah Saudi, Inggris, negara-negara Eropa yang lain, Jerman, negara-negara Skandinavia, Prancis yang menutup perbatasan total darat, laut, dan udaranya. Tidak boleh orang keluar masuk. Kenapa? Karena ditemukan varian baru COVID. Sekarang bukan COVID-19, kalau di Inggris dinamakan COVID-20. Kenapa disebut COVID-20? Karena ini varian baru yang ditemukan di tahun 2020. Kalau COVID-19 kan virus yang ditemukan di tahun 2019. Loh, kalau ini ada varian baru, sementara vaksinnya adalah vaksin untuk varian lama, kan nggak berfungsi itu. Dan yang ketiga, ternyata dari sekian belas negara yang parah terlanda COVID itu, hanya negara-negara yang tidak mampu mengatasi COVID-nya yang mengandalkan vaksin, khususnya vaksin dari Cina. Nah, jadi Indonesia ini masuk kategori mana kalau kita mengandalkan vaksin gitu loh. Ya. Nah, saya berharap Menteri Kesehatan ini bisa melakukan pembenahan soal penanganan pandemi ini dengan komprehensif, ya, dengan lebih sistematis, ya, bukan seperti yang kemarin yang tampak tidak melakukan usaha-usaha secara serius, ya, lebih banyak pertimbangan ekonominya. Tidak mau karantina, maunya PSBB pun diserahkan Pemda, Pemdanya mau membuat PSBB nunggu keputusan pusat, gitu kan. Kemarin muter-muter, begitu ada yang buat kerumunan, kalau pilkada nggak apa-apa, tapi kalau tokoh ini ditangkap gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan Menteri Kesehatan ini tidak melakukan itu lagi, ya. Jadi betul-betul jangan bermain politis, bermain pada esensi mengatasi COVID. Sementara menteri-menteri yang lain, kayak Menteri KKP, ya kita berharap Pak Tenggono yang punya background bermacam-macam, ada bisnis, pernah juga di partai politik, pernah jadi wamen. Kita berharap mudah-mudahan di KKP ini bisa melakukan pembenahan agar apa yang menimpa Pak Menteri yang lama itu bisa diselesaikan, ya. Dan soal pengelolaan kelautan Indonesia yang potensinya sangat besar tapi belum optimal bagi menambah pendapatan negara Indonesia maupun menambah kesejahteraan nelayan, ini mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh Pak Teng dalam waktu pemerintahan 4 tahun ini, ya. Saya tadi barusan ke Gunung Kidul, ya, di pantai, salah satu pantai, di pantai Gesing. Kebetulan pas saya di sana itu ada nelayan yang baru turun dari kapal. Ikan yang berhasil ditangkap itu kira-kira mungkin tidak sampai 10 biji. Saya tanya,
ternyata itu sudah hasil melaut semalaman sampai kira-kira setengah hari. Jadi semalam setengah hari. Nah, ketika saya membeli ikan sudah lewat pedagang, tidak langsung nelayan, itu harganya satu ikan itu 60.000. Coba dibayangkan, kalau dapat 10 kan 600.000. Berapa biaya solarnya, berapa es pendinginnya, dibagi lagi dengan tim kru kapalnya 4-5 orang. Jadi kira-kira dapat penghasilan bersih berapa nelayannya. Nah, saya berharap betul Pak Menteri KKP ini bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan, berpihaklah kepada nelayan yang jumlahnya jutaan, dan berpihaklah kepada bangsa Indonesia secara umum agar pendapatan dari kelautan kita itu naik secara signifikan. Kemudian ada Menteri Menparekraf, kita berharap Sandiaga Uno ini selamat kepada Pak Sandi. Saya dulu mendukung Pak Sandi untuk menjadi cawapres. Kecewa nggak? Tapi ternyata menjadi menteri sekarang ya. Ya, Kantor bagian dari PKS dulu mendukung Sandiaga. Begini, saya kira di dalam politik ya biasa aja lah, kita ini tidak perlu kecewa ya, ini realitas politik. Ya, saya berharap mudah-mudahan Pak Sandi sukses dan happy dengan jabatan menterinya walaupun tidak menjadi wapres. Ya. Kemudian Pak Menteri Perdagangan ini dulu dubes di Jepang, dubes di Amerika. Nah, kemarin termasuk salah satu yang sukses mengantarkan pertemuan pejabat tinggi Indonesia dengan Trump. Kami berharap mudah-mudahan bisa memajukan perdagangan, tapi saya berpesan mudah-mudahan hati-hati dengan jebakan Israel ya Pak Mendak. Mudah-mudahan Anda akan tercatat sebagai sejarah Menteri Perdagangan yang hebat di negeri ini, juga hebat di dalam memegang konstitusi kita. Baik Pak Kanta, terima kasih atas tanggapannya terkait dengan reshuffle 6 pos Menteri Kabinet Jokowi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.